Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru SD Patimon 2 yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang tentunya kami muliakan dan kami hormati juga. Alhamdulillah di masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua ini kita akan memasuki materi kelanjutan dari materi yang kita lakukan, yang kita sampaikan di hari pertama kemarin, dan kita akan memasuki materi yang kedua, materi tata krama dan tata tertib, tata krama siswa dan tata tertib di lingkungan sekolah. Baik, anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan materi yang baru ini, terlebih dahulu Bu Guru mengenalkan diri bahwa saya bernama Isti'anah SPD yang biasa di sini di SD Patimon 2 saya sebagai wali kelas 6 dan mengajar di kelas 6 juga. Dan saya berharap kerjasamanya anak-anak dan Bapak Ibu wali murid untuk mengantarkan putra-putri kita di SD Patimon 2 ini dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa kami guru adalah sebagai fasilitator yang hanya memfasilitasi pendidikan anak-anak di sekolah. Selebihnya di rumah itu lebih banyak jam-jam yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu wali murid, dan tentunya itu akan lebih berpengaruh kepada putra-putri kita. Maka dari itu, harapan kami hubungan antara sekolah dengan wali murid dan antara lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah, semoga kerjasamanya dengan baik agar tujuan kita untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mencerdaskan putra-putri Bapak Ibu semuanya bisa terlaksana dengan baik dan tujuan itu bisa tercapai dengan baik juga. Harapan kita, selain anak-anak itu pintar dalam pendidikan, pintar dalam agama, juga memiliki tanggung jawab tata krama yang baik. Baik, anak-anakku yang berbahagia, marilah segera bergabung di Zoom kita kali ini. Bergabung di Zoom dengan link yang sudah kami bagikan di kelas dan mungkin di masing-masing kelas sudah dibagikan. Silahkan langsung buka linknya dan bergabung dengan kami di link tersebut dengan materi tata krama siswa. Baik, anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, tata krama siswa arti daripada tata krama siswa, tata itu adalah aturan atau kaidah atau susunan, sedangkan krama adalah ragam hormat. Artinya tata krama adalah aturan atau kaidah sopan santun atau etika. Dalam bahasa agama Islam adalah akhlak. Jadi tata krama itu adalah aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam
pergaulan manusia. Bisa siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, siswa dengan lingkungan sekolah. Itu masuk di tata krama siswa. Tujuannya adalah untuk apa ya? Tujuan tata krama itu, kenapa harus ada tata krama? Tujuannya adalah untuk saling menghargai, menghormati, melayani, sehingga pergaulan menjadi lebih menyenangkan. Jadi bagaimana cara kita menghormati sesama teman, bagaimana kita menghormati kepada guru, menghormati kepada orang tua. Berhubungan antara siswa dan siswa, orang tua, guru, dan lingkungan itu diatur dalam tata krama siswa, sehingga pergaulan yang kita harapkan menjadi memiliki pergaulan yang menyenangkan, tidak menyakitkan, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, dasar-dasar tata krama adalah, jadi ketika kita bertata krama, bersopan santun, bergaul dengan orang lain, itu memiliki dasar-dasar. Antara lain dasarnya adalah sopan santun. Jadi kita berhubungan dengan orang lain itu harus memiliki sopan santun. Jadi sekalipun kita sesama teman, tapi tetap kita harus bisa menghargai dan menghormati teman kita. Tidak waton ya, teknik kancane terus kita menaiknya sak naik misalnya kayak gitu, nggak boleh. Terus kita langsung jotos, kemudian mencubit, memukul, dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Jadi anak yang memiliki tata krama mestinya dia memiliki sopan santun yang baik pula. Dasar yang pertama adalah sopan santun. Kemudian yang kedua adalah memberikan perhatian kepada orang lain. Dengan cara kita memiliki tata krama yang baik, itu artinya kita memiliki perhatian kepada orang lain. Jika seseorang mengalami sakit, misalnya ada teman di sekolah sedang sakit, seseorang yang memiliki tata krama, kita memiliki kepedulian, empati kepada siswa yang sedang sakit tersebut, dengan cara mungkin menjenguknya, mengirim obat, mengirim vitamin, menghibur, dan lain sebagainya. Itu kenapa kita lakukan? Karena kita punya perhatian terhadap orang lain tersebut, terhadap teman kita yang sedang mengalami sakit itu. Begitu juga kepada Bapak Ibu guru. Itu jika salah satu di antara Bapak Ibu guru yang sakit, juga kita punya perhatian yang khusus kepada mereka. Itulah dasarnya kenapa kita harus bersopan santun, kenapa kita harus beretika, berakhlak terhadap orang lain, karena kita memiliki perhatian yang lebih kepada mereka. Kemudian yang ketiga dasarnya adalah menjaga perasaan orang lain. Kita memiliki tata krama yang baik apabila kita menjaga perasaan orang lain. Jadi ibarat kata, jika kita itu dicubit itu merasa sakit, maka kita tidak boleh mencubit. Jika kita itu diribahi atau digeromboli gitu ya, itu merasa sakit hati, maka kita tidak boleh menggeromboli. Atau jika kita itu dikatakan dengan perkataan yang jelek, itu tidak enak ya, hati kita merasa tidak enak, maka kita tidak boleh mengatakan orang lain dengan perkataan yang jelek. Maka perasaan itu harus kita jaga sebagai orang yang selalu bergaul dengan orang lain. Apalagi kalau di sekolah itu bergaul dengan banyak orang, siswanya banyak dari kelas 1 sampai kelas 6,
yang mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka kita harus menjaga perasaan mereka. Kita harus tahu, oh orang ini kalau saya katakan seperti ini dia nggak mau, maka kita tidak boleh seperti itu. Begitu juga berhubungan dengan bapak ibu guru di sekolah, kita juga harus menjaga perasaannya. Gitu. Kemudian kepada orang tua juga sama seperti itu. Kemudian itu dasar yang ketiga. Yang keempat adalah dasar-dasar etiket atau tata krama adalah menepati waktu dan janji. Anak-anak perlu diperhatikan ketika anak-anak memiliki janji. Itu harus ditepati. Besok saya main ke rumahmu jam 3 misalnya. Nah itu harus ditepati juga. Jangan peh-peh gitu. Allah biasa. Saya nggak harus jam 3. Nah itu nanti menjadi kebiasaan ketika kalian menjadi dewasa. Maka budayakanlah tepat waktu dan menepati janji. Sama seperti tata tertib di sekolah, masuk jam 7 nanti ketika pandemi sudah berakhir, kita sudah diperbolehkan tatap muka dan kemudian normal kembali pembelajaran. Ada tata tertib di mana anak-anak sudah harus mulai pelajaran jam 7. Jadi nggak ada kata terlambat. Orang atau anak yang memiliki tata krama yang baik, ketika sudah ada tata tertib, maka harus dipatuhi dan ditepati. Masuk jam 7, ya kita jam 7 sudah harus masuk. Bukannya jam 7 belum bangun, ya. Kemudian nanti masuk ke sekolah sudah ada ibu gurunya, bapak gurunya, di dalam terlambat. Kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Nah, kalau anak-anak yang sudah memiliki tanggung jawab sekolah dan kemudian mematuhi tata tertib sekolah, tidak ada kata terlambat. Begitu juga nanti kalau pulangnya, anak-anak sudah diperbolehkan pulang jam 12 misalnya, atau jam 2 siang. Nanti misalnya anak-anak juga harus mengikuti peraturan yang ada dan menepati waktu yang sudah ditentukan, dan juga jangan sampai mengingkari janji yang sudah kita ikrarkan misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dasar dari tata krama adalah memiliki rasa toleransi. Anak-anak yang saya sayangi, bahwa di sekolah itu banyak macamnya, ya, banyak sifat-sifat yang berbeda, banyak karakter yang berbeda, bahkan keyakinan juga ada yang berbeda. Kita harus memiliki tata krama yang baik dengan cara bertoleransi yang baik, menghormati orang lain. Satu contoh, di sekolah itu ada anak yang beragama selain Islam misalnya. Anak yang memiliki tata krama yang baik, toleransinya juga harus tinggi. Misalnya waktu jam pelajaran agama lain selain Islam, diingatkan, loh kok kamu enggak ikut pelajaran agama, kenapa? Misalnya enggak boleh kita terus di ini ya, maksudnya enggak usah ikut, enggak boleh seperti itu. Jadi waktunya bisa ada pelajaran agama Kristen, bagi pemeluk agama Kristen juga kita ingatkan, jadwal kamu hari ini jam ini pelajarannya agama Kristen, ya silakan mengikuti pelajaran agama Kristen. Begitu juga sebaliknya, orang Islam, siswa-siswa yang beragama Islam di waktu jam-jam sholat misalnya sholat duhur di sekolahan, anak yang beragama lain juga bertoleransi dengan mengingatkan saatnya sholat duhur, silakan. Begitu barangkali ya. Jadi kita harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap baik agama maupun yang lain. Kemudian dasar berikutnya adalah
dapat menguasai diri. Orang yang bertata krama dengan baik, memiliki akhlak yang baik, maka dia bisa menguasai diri. Gampang kesunan, gitu ya. Karena gampang emosi, gitu. Bisa menahan diri. Ketika mau marah, pensilnya dipinjam teman lupa belum bilang, orang langsung diparani, dikeplak, enggak. Tapi kita harus ditanyakan baik-baik. Misalnya, ini enggak pensilku, tadi kamu pinjam ya? Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah anak-anak yang memiliki tata krama yang baik. Jangan malah tokoh-tokoh direbut, kalau dikeplak, kamu pinjam bilang, misalnya. Nah, anak-anak yang model seperti itu berarti belum bisa menguasai diri. Seharusnya ditanyakan baik-baik agar tidak terjadi menyakiti teman lain. Kemudian dasar yang berikutnya adalah berusaha untuk memahami orang lain. Jadi kita memiliki merasa empati kepada orang lain, memahami orang lain. Aduh, kenapa ya si teman A itu kok merunduk, nangis, kenapa ya? Ditanya baik-baik. Ternyata pensilnya kucel, gitu ya. Dia mau nulis nggak bisa, akhirnya dia nangis. Nah, ketika anak yang memiliki tata krama yang baik, maka dia memahami, mungkin dia mau pinjem nggak berani, atau mungkin dia mau pinjem malu, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menolong lewat tata krama kita, lewat akhlak kita, lewat etika kita, dan kita bisa menolong mereka dengan meminjamkan pensil atau meminjamkan orkan dia, begitu. Nah, itulah dasar-dasar akhlak, dasar-dasar etika atau tata krama yang harus kita pedomani, yang harus kita bisa laksanakan ketika kita berada di manapun kita berada ya, baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja ketika kita berada. Baik, anak-anakku yang berbahagia dan yang aku sayangi, tentunya dengan harapan anak-anak dimanapun berada di rumah tetap sehat dan bisa mengikuti MTLS ini dengan baik. Kita lanjutkan. Kenapa sih kita harus bertata krama? Kenapa sih kita harus beretika? Ya, tentunya ada manfaatnya. Jadi tidak kita berpikir mau positif, kita bertata krama. Ada manfaatnya. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia adalah yang pertama, membuat seseorang itu disegani. Ya, disegani aja. Membuat kita dihormati, membuat kita disenangi. Jadi seseorang yang memiliki akhlak yang baik, tentu orang lain itu akan memandang kita tanpa kita minta, itu mereka menghormati kita. Tanpa meminta, mereka akan merasa sungkan dengan kita. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak yang baik. Anak sopo kuwi kok akhlaknya apik gitu ya. Anak sopo kuwi kok bahasanya bagus banget. Beda dengan anak-anak yang tidak memiliki akhlak yang baik, tata krama yang baik. Bicaranya kotor, sepak terjangnya juga nggak baik, ya, suka jahili teman. Paling-paling ya kok mbak, diledekin, dikucilkan bahkan. Tetapi kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, masya Allah ya, jadi orang disegani, dihormati dan disenangi kayak teman, maka jadilah
karena jadilah siswa yang memiliki tata krama yang baik. Itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Kalau orang itu memiliki akhlak yang baik, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan diterima di masyarakat itu, di lingkungan itu. Beda dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik dalam tanda kutip, misalnya suka mencuri, misalnya suka mencuri. Itu kita mau masuk ke kelompok orang tertentu, ke kelompok teman-teman kita yang lain, itu teman kita sudah beranggapan bahwa itu suka mencuri, jangan deket-deket. Kan biasa begitu ya kalau kita berkumpul dengan orang lain ya. Jangan deket-deket, itu suka mencuri. Jangan deket-deket, itu suka nakal. Jangan deket-deket, itu suka apa begitu ya. Akhlak yang tidak baik. Maka agar kita itu bisa diterima di semua kelompok, di semua teman, di semua masyarakat, kita harus memiliki tata krama yang baik, sehingga orang lain juga akan menerima kita dengan baik. Baik, itulah manfaat kita memiliki akhlak yang baik. Manfaat yang ketiga adalah memberi keyakinan pada diri kita masing-masing dalam segala situasi. Tenang saja, ketika kita berbuat baik, kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah dimanapun kita berada, itu kita yakin, ngapain saya berhubungan dengan mereka kalau saya nggak buat apa-apa ya santai aja. Membuat kita percaya diri, pasti diterima di sana. Nggak usah takut gitu ya, memiliki keyakinan bahwa diri kita baik di segala situasi. Jadi nggak usah kita, wah kalau di sini saya harus begini, di sana saya harus kayak sana, tidak harus begitu. Di mana akhlak kita itu baik, di segala situasi kita aman. Tapi kalau di misalnya saya kalau gabung di teman yang ini saya harus berbuat baik, di teman yang ini saya harus ikuti mereka. Nah nanti itu membuat kita tidak yakin malah. Tetapi kalau kita baik terus dimanapun kita berada, insya Allah kita akan percaya diri dimanapun kita berada. Ya karena kita baik, gitu ya. Kita memiliki tata krama. Gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan siswa kita, ya, dengan teman-teman. Kalau kita baik, ya mereka akan menerima dengan baik. Kalau kita memiliki tata krama yang baik dengan bapak ibu guru pun, santai aja, gitu ya. Kita yakin, gitu ya, memiliki tata krama yang baik. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari tata krama dalam kehidupan adalah dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Ya, kalau sekali lagi kalau tata krama kita itu baik, itu tadi di segala suasana kita bisa bersama dengan bapak ibu guru, oke lah, nggak masalah. Tapi beda kalau kita biasa di rumah, misalnya ya, di rumah kita sukanya berakhlak tidak baik, nggak tahu apa akhlaknya, nggak baik, bicaranya biasa kotor, bicaranya biasa jelek, biasa nggak sopan misalnya. Ketika ketemu bu guru nanti saya takut dimarahi, nanti saya takut ini apa gitu. Maka siapkan akhlak kita dari rumah, siapkan tata krama kita dari rumah dengan sebaik-baiknya, dan biasakan itu biasa kita lakukan baik di lingkungan keluarga sendiri bersama bapak ibu di rumah ya, kemudian bersama sekolah, teman-teman kita di sekolahan,
juga kepada Bapak Ibu guru di sekolahan dan juga kepada lingkungan sekitar kalian. Upayakan bahwa tata krama itu sangat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Baik, gitu ya, anak-anak. Semoga kita bisa memiliki tata krama yang baik di semua kehidupan kita. Nah, setelah kita mengetahui apa arti tata krama, kemudian apa tadi manfaat tata krama, kemudian apa tadi dasar-dasar tata krama. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata krama yang perlu diperhatikan. Nah, tata krama yang perlu diperhatikan itu apa cuma bicara saja? Apa ada yang lain, ya? Tata krama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang paling utama adalah bicara. Bicara itu tidak sekedar kita mengeluarkan suara, tidak sekedar kita hanya ngomong-ngomong tok, ya. Tapi kita memiliki tata krama berbicara. Bagaimana berbicara dengan sesama teman. Kalau dalam bahasa Jawa ada bahasa Jawa basa ngoko alus, kemudian ada basa kromo. Itu kepada siapa-siapanya. Misalnya kalau kita pada sesama teman kita pakai basa Jawa ngoko, yang biasa pakai basa Jawa. Kemudian mungkin yang agak setingkat kakaknya pakai basa Jawa ngoko alus, misalnya dengan pakai sampean, gitu ya. Kemudian dengan orang tua kita harus pakai basa kromo, Bapak Ibu guru pakai basa kromo. Itu tata krama berbicara, ya, tata krama berbicara. Jadi bicara pun ada tata kramanya, gitu ya. Kemudian tata krama berpakaian. Berpakaian itu kita memiliki tata krama juga, ya. Jangan berpakaian bagi perempuan misalnya kelihatan auratnya, misalnya ya, jadi baunya gitu, kukunya gitu. Nah, itu kalau misalnya ada yang seperti itu harus diperhatikan bahwa itu tata krama yang tidak pas. Berpakaian ke sekolah kita pakai seragam, misalnya kalau di sekolah hari Senin Selasa seragam merah putih, itu tata krama, ya, ikuti. Kemudian Rabu Kamis ada seragam identitas, kemudian Sabtu Ahad Jumat Sabtu pakai seragam pramuka, itu tata krama berpakaian. Dan tentunya kalau dari masing-masing sekolah sudah ditentukan bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, itu sudah ditentukan dalam rangka apa? Ini dalam rangka mewujudkan tata krama berpakaian di sekolah. Nah, itu pun harapan kami dari Bu Guru, ya, di rumah juga anak-anak memiliki tata krama berpakaian. Tata krama berpakaian itu kayak apa kalau di rumah? Yang jelas kalau di pembelajaran PPKN di kelas 1 gitu ya, PPKN di kelas 1 itu sudah jelas ada materi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya di berpakaian di kelas 1 materi kelas 1 perbedaan laki-laki dan perempuan di pakaian adalah kalau perempuan itu pakai rok, gitu ya, kalau laki-laki pakai celana. Itu perbedaannya di bidang pakaiannya. Jadi anak-anak bisa pulang sekolah sampai di rumah rok dicopot langsung dicantel ke yang perempuan,
terus ganti pakai celana pendek, pakai singlet, main. Nah, ini tidak berarti tata krama berpakaiannya kurang pas. Sebaliknya juga, bagi laki-laki perbedaannya kan tadi apa? Laki-laki memakai celana gegek gitu ya, pulang sekolah seragamnya diganti pakai pakaian rumah gegek, sing lanang nganggo rok. Itu tidak memiliki tata krama berpakaian, gitu ya. Jadi berpakaian pun harus diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian tata krama makan dan minum. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan, bagaimana makan dan minum? Tentunya diawali dengan baca doa, minimal baca basmalah. Terus kemudian pakai tangan kanan, ya. Orang di tangan kiri boleh sih, kalau tangan kanannya tidak kepakai, kalau sakit misalnya. Tangan kanan itu dimanfaatkan untuk makan dan minum. Sekali lagi, tidak boleh pakai tangan kiri kecuali ada masalah di tangan kanan. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian juga tidak boleh berdiri. Makan minum itu tidak boleh berdiri. Ya, harus duduk. Ya, makan minum itu duduk. Kenapa kok harus duduk? Karena biar perut kita itu siap menerima makan dan minum kita. Nah, nanti misalnya kebablas kayak gimana kan ya. Tapi yang jelas memang tata krama makan dan minum itu harus duduk. Sekali lagi, itu harus menjadi perhatian kita. Tidak hanya di sekolah ketika dilihat Bapak Ibu guru, ya, tidak hanya dilihat ketika tidak hanya di sekolah ketika ada Bapak Ibu guru. Jadi dimanapun kita berada, kita harus itu ya melaksanakan tata krama yang baik itu. Gitu. Kemudian setelah tidak boleh berdiri, yang harus duduk, tidak boleh berbicara ketika di mulut kita ada makanannya. Jadi kadang-kadang ya kita pernah melihat orang yang makan tapi mulutnya penuh, sampai apa yang ada di mulut kita itu keluar, mencerat gitu ya. Nah, itu tidak baik. Jadi seseorang siswa yang memiliki tata krama yang baik tidak model seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus meluangkan waktu. Jika mau makan ya makan dulu, ditelan dulu. Kalau terpaksa harus berbicara, ditelan dulu, baru kita berbicara. Selain itu tidak baik dilihat orang, juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan kita. Bisa jadi kita waktu makan berbicara apalagi keras-keras gitu ya, jadi keselak, sampai gitu ya. Nah, itu tidak baik. Maka anak-anak yang saya sayangi, biasakanlah dengan makan dan minum dengan baca doa dulu, kemudian duduk, kemudian tidak berbicara ketika kita makan. Dan kalau itu berada di kelompok orang di mana makan tersedia banyak,
maka kita tidak boleh meranggah yang jauh dulu, nggak boleh. Ambillah yang terdekat, ambillah yang terdekat, yang di dekat kita yang mana? Oh itu, ya, kita ambil yang terdekat. Kalau misalnya kita nggak suka dengan yang terdekat, boleh kita minta yang jauh, tapi minta pada teman yang ada di jauh. Saya minta yang jauh, biar didekat. Jadi yang jauh didekatkan. Baik anak-anak, itulah tata krama yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita berbicara. Ya, berbicara juga tidak perlu banyak ngoyo-ngoro. Tadi itu loh, ini banyak sekali. Terus akhirnya teman-temannya nggak mau bicara karena kalian sendiri yang sudah memonopoli pembicaraan. Nggak boleh, kasih kesempatan kepada orang lain, kepada teman kita. Terus kemudian juga tidak boleh menyinggung orang lain. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai pada seragam ya, seragam rapi. Seragam rapi adalah cermin pribadi. Jadi anak-anak, ketika kita nanti sudah masuk sekolah, selalu gunakan seragam sesuai hari yang ditentukan. Tadi sudah guru sampaikan, di hari Senin, Selasa itu pakai merah putih lengkap ya, ada topi, dasi dan sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian jangan sampai salah kostum ya. Hari Senin Selasa malah nggo pramuka. Salah ya, harus diperhatikan. Senin Selasa pakai merah putih, kemudian Rabu Kamis pakai identitas yang kotak-kotak putih itu, kemudian Jumat Sabtu pakai pramuka. Selanjutnya berpakaianlah dengan semestinya. Jadi kalian adalah di sekolah, jadi tidak di mall ya, tidak di pengajian, tidak sedang takziah. Jadi pakaian disesuaikan. Sekolah ya pakaian sekolah, jangan sekolah pakaiannya seperti mau ke mall, pakai legging, pakai ini dan lain sebagainya, nggak boleh. Kemudian seragam sekolah akan mencerminkan kalian dan menampilkan citra alma mater sekolah. Jadi anak-anak, kalau kalian memang sekolahnya SD ya seragamnya apa? Merah putih, SMP ya biru putih dan seterusnya. Berpakaian di sekolah, siswa datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan seragam sekolah yang sudah ditentukan tadi. Ya, tidak perlu berulang Senin Selasa apa itu ya. Kemudian siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian yang sopan dan tetap menggunakan sepatu, tetap memakai sepatu. Pakai nanti misalnya ada ekstra sore misalnya ke sekolah, boleh tidak pakai seragam tapi dengan syarat harus sopan dan tetap bersepatu. Kemudian nanti anak-anak ketika sudah masuk sekolah, masuk pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Itulah tata tertib berpakaian. Yang kemudian etika berdandan ke sekolah. Jadi anak-anak umumnya bagi perempuan masuk ke sekolah tidak boleh berdandan berlebihan, koyok nek jadi patah di mantenan, nggak boleh ya. Jadi wajar saja, boleh bedakan tapi tipis-tipis, nggak boleh tebel-tebel, pakai eyeshadow, pakai lipstick yang merah, tidak boleh. Jadi harus wajar-wajar saja. Kemudian tidak boleh menggunakan pemerah bibir atau lipstick tadi sudah. Kemudian tidak boleh menggunakan cat kuku, dikuitek ininya itu tidak diperkenankan. Terus kemudian ke sekolah bagi anak-anak putri yang berjilbab tidak boleh memakai jilbab yang
bunga-bunga. Jadi harus polos kayak punya Bu Guru ini, polos. Nggak boleh bermotif. Bagi yang tidak berjilbab, rambut disisir rapi agar kelihatan cantik gitu. Kemudian pakai seragam, baju harus dimasukkan. Jadi tidak boleh dikelewerkan di luar begitu ya. Dimasukkan ke dalam rok bagi perempuan, ke dalam celana bagi laki-laki. Dan juga tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Peh-peh ninduwe begitu ya, perempuan biasanya pakai gelang emas 5 dipakai semuanya, cincin seluruh jari ada misalnya, tidak diperkenankan. Baik, itu terkait dengan pakaian dan seragam baik di rumah maupun di sekolah. Kita lanjutkan cara memasuki ruang kantor dan ruang kelas saat pembelajaran. Bagaimana kita harus memasuki, jika kita harus memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat pembelajaran? Yang harus dilakukan, 1, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruangan kelas. Ora waton bludas blus. Yang kedua, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan tersebut. Jadi harus pakai salam setelah tok 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 tok. Waalaikumsalam. Setelah dibukakan, utarakan apa yang kalian mau. Kemudian memasuki ruangan dengan cara yang sopan, tidak berlari atau membuat gaduh. Orang langsung yes, jebret, buka lawang sampai terdengar buanter. Kemudian Pak Guru, minta nggak boleh ya, harus dengan cara yang baik. Ketuk pintu, salam, minta izin, kemudian menyampaikan keperluannya. Kemudian juga meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Itu tata cara masuki ruangan ketika ada pembelajaran. Kemudian tata cara bertamu ke rumah Bapak Ibu guru. Nah, barangkali anak-anak ada yang punya keperluan terhadap Bapak Ibu gurunya tetapi tidak di sekolah. Yang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat janji dulu. Jadi sebelumnya kita membuat janji dulu, apalagi sekarang sudah ada WA itu ya. Kita membuat janji dulu, Bapak Ibu, bolehkah saya bertemu dengan panjenengan nanti insya Allah jam 3 saya mau sowan ke rumah. Misalnya kayak gitu ya. Jadi buat janji dulu, orang waton datang ke rumah Bapak Ibu guru. Nah, setelah kalian sampai di sana ternyata tidak ketemu. Buat janji dulu. Kemudian datang tepat waktu sesuai dengan janjinya. Kalau bisa tidak pas jam istirahat. Misalnya datang ke rumah guru pas jam istirahat. Waktu-waktu jam tidur siang misalnya ya. Jam 1, jam 2 itu kan waktunya tidur siang. Kalian ketok-ketok pintu, tidak membuat janji dulu, nah itu berbahaya. Kemudian kalau sudah sampai ke rumah Bapak Ibu guru, mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 kali ketukan, tok 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 gitu ya. Kalau tidak ada jawaban, tunggu dulu sebentar. Kemudian diulang lagi dengan tok tok tok, ora langsung duglek-guglek gitu ya. Kalau di rumah ada belnya, kita boleh pakai bel, tapi enggak terus dipakainya terus enggak boleh ya. Jadi sebentar, terus nanti diulang lagi sebentar begitu ya. Kalau tidak ada jawaban berarti tidak ada di rumah. Kemudian pakaiannya gimana? Kalau datang ke rumah Bapak Ibu guru, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih ya. Sekali lagi datang ke Bapak Ibu guru pakaiannya singlet, enggak boleh. Singlet celana pendek gitu ya. Tidak boleh, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. Kemudian utarakan apa maunya,
berbicara dengan sopan. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, cara menggunakan kamar mandi di sekolahan. Kalau perlu kita siapkan sandal khusus untuk kamar mandi. Dan kemudian berdoa sebelum masuk kamar mandi. Tidak bersuara gaduh, pipis nang jero kamar mandi bengok. Boleh enggak, Nak? Tidak boleh ya. Jadi tidak keras-keras berbicara di kamar mandi. Kemudian kan gunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Pipis ya cukup buat cebok, bukan untuk guyur mandi gitu ya. Kemudian tidak membuang bahan-bahan yang berbahaya di dalam kloset yang bisa menyumbat klosetnya atau saluran kamar mandinya. Matikan air pada saat keluar, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih, gitu ya. Kemudian etika makan dan berbelanja di kantin sekolah. Nanti kalau sudah masuk tatap muka di sekolah ada kantin, nah anak-anak bisa memanfaatkan kantin itu dengan sebaik-baiknya dengan cara biasakan antri, rompel-rompelan ya. Jorok-jorokan tidak boleh. Berbicara yang sopan pada penjualnya. Membayar sesuai ketentuan. Rakena ngapusi. Kemudian mengambil dengan tangan kanan, mengambil makanan dengan tangan kanan. Tadi sudah Bu Guru sampaikan tata cara makan gitu ya. Mengambil dengan tangan kanan, terus dengan alat bantu bila diperlukan. Kemudian ada pembungkus barangkali ada. Kemudian tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin. Boleh anak-anak kalau di kantin kita makanan boleh dibawa langsung ke kelas biar tidak berkerumun di luar. Karena kantinnya cukup sempit, tidak cukup untuk menampung seluruh siswa. Anak-anak ambil jajanan, bayar, kemudian masuk ke kelas. Kemudian duduk dengan tenang tadi sesuai adab-adab akhlak ketika makan atau minum. Kemudian tidak dengan berbicara. Kemudian membersihkan mejanya bila ada kotorannya. Mengembalikan gelas atau piring yang tadi sudah dipinjam. Membuang sampah pembungkus makanan pada tempat yang telah disediakan. Yang ini kadang-kadang kurang menjadi perhatian kita bahwa sampah pembungkus masukkan di laci meja itu tidak boleh. Ya, karena nanti di situ menjadi sarang penyakit. Tidak boleh membawa sampah pembungkus makan dari luar. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa nanti insya Allah di masing-masing kelas itu ada tempat sampahnya, manfaatkan dengan baik. Jadi ketika kalian jajan ada pembungkusnya, silahkan masukkan di tempat sampah bungkusnya. Etika makan dan minum dalam jamuan makan. Itu tadi hampir sama dengan yang tadi ya. Jangan bicara waktu mulut berisi makanan. Waktu mengunyah mulut harus tertutup. Tidak wah, tidak begitu ya, tapi tetap tertutup. Jadi gitu ya. Kemudian waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara. Lunang sama piringnya ceplok. Saya gitu ya. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Jangan mengambil makanan berlebih dan tidak habis dimakan. Baik. Etika, sekarang etika masuk ke mushola atau masjid. 1. Memasuki masjid dengan tertib. Ya. Mengambil wudhu dengan hemat air. Bila menggunakan alat sholat, wajib melipat dengan rapi dan dikembalikan di tempatnya. Menggunakan Al-Quran mushola wajib setelah selesai mengembalikannya pada tempat dan
ditata dengan rapi, tidak bergurau gojek di dalam masjid, dan tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat misalnya di sini, anak-anak tidak boleh lewat di depannya, ya, tidak boleh itu. Etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Berjalan pada jalur sebelah kiri, tidak bergerombol. Biasanya kalau pulang sekolah atau berangkat sekolah tuh sas 5, 10 jadi siji ya nambah ngomongnya gitu ya banyak. Akhirnya kalau ada kendaraan kita nggak denger, nggak tahu, jadi berbahaya. Tidak boleh gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. Misal kita lewat di jalur ini ya, jalur Nawan gitu ya, rame surak-surak, terus ambek keplak-keplakan gitu ya, sehingga mengganggu warga masyarakat di sekitarnya. Itu tidak diperkenankan. Tidak boleh mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan. Itu. Baik, itulah etika bersama ketika saat saat berangkat maupun saat pulang dari sekolah. Itu ya, harus diperhatikan. Kemudian kita sebagai siswa, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, datang on time. Ya, on time itu bukan berarti saat bel masuk berbunyi, tapi sebelum itu kita sudah harus menyiapkan diri untuk bersama teman-teman di sekolahan dan siap menerima pelajaran pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan karena kita masuk jam 7 misalnya, anak-anak harus jam 6:45 itu sudah harus ada di sekolahan. Yang berikutnya, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal, kerjakan PR di rumah, jangan gunakan saat mengerjakan PR atau yang lain ketika anak-anak berada di sekolah. Yang namanya PR atau tugas itu di rumah, ya. Ora kok isu-isu. Terus sadurunge Bu Guru masuk ke sekolah, kelas, anak-anak baru mengerjakan PR. PR itu dikerjakan di rumah. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Yang berikutnya, seragamku harus rapi dan sesuaikan dengan ketentuan. Dan berjanji dalam hati tidak akan pernah membolos. Ya. Dan itu harus menjadi pemikiran anak-anak dari sekarang. Ketika kita di sekolah, jangan pernah berpikiran nanti aku harus bolos, jangan. Berpikirlah bahwa aku tidak akan pernah membolos. Insya Allah nanti ketika kita bersama di sekolah tidak ada kata membolos. Kemudian menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Kemudian berjanji akan tertib di dalam kelas. Berjanji akan bersikap jujur dan tidak mencontek, dan berjanji harus sopan kepada setiap orang, tidak boleh merokok ya dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian tidak boleh mencuri atau berkelahi, tidak boleh mencuri dan berkelahi dimanapun kalian berada. Kemudian menghormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang ada di sekolah, menghormati teman-teman dan kakak kelas, dan mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Baik anak-anak, itu mungkin yang bisa Guru sampaikan terkait dengan tata krama dan budi pekerti yang ada di sekolah kita.
Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walaupun mohon maaf jika guru banyak salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.